Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada operator Serpahmi yang sudah menyiapkan segalanya untuk kegiatan pada hari ini. Kemudian yang kami hormati juga kepala sekolah serta Arif Baitika Rahman MPD. Kemudian kepada para ustadz dan ustadzah di lingkungan SMP Plus CMI, dan yang kami sayangi dan kami banggakan seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa bertemu pada bulan yang penuh barokah ini, pada bulan yang mulia ini, yaitu pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan tersebut sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan, tentunya kegiatan ibadah di dalam bulan Ramadan, ya, baik itu ibadah yang sunnah ataupun ibadah yang wajib. Pada bulan Ramadan ini, alhamdulillah, adalah bulan yang sangat mulia. Pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya banyak terdapat ampunan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pintu neraka. Jadi kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Ramadan yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Pada bulan Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan atau amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan itu akan mendapatkan balasan atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kali ganjaran atau berlipat ganda. Salah satunya yaitu yang sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran. Nah, kita semua sebagai umat Islam, kita pastinya ya mengetahui apa itu Al-Quran. Dan kita juga mengetahui bahwa Al-Quran adalah pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat Islam, Al-Quran adalah kitab kita, pedoman kita sebagai tuntunan kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak disampaikan, banyak dijelaskan bagaimana cara dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sebagai pedoman kita ya, di dalam kehidupan. Nah, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Salah satunya tadi adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran.
Karenanya Ramadan sering dijadikan sebagai bulan membaca Al-Quran. Namun jangan juga kita cuma pada bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Nah, bulan Ramadan ini sebagai aplikasi kita biasakan untuk membaca Al-Quran itu. Mudah-mudahan dengan latihan di bulan Ramadan, nah pada bulan-bulan berikutnya di luar bulan Ramadan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan kita untuk membaca Al-Quran. Nah, pada bulan Ramadan kita sering melaksanakan kegiatan tadarus misalnya. Nah, walaupun di dalam tadarus itu tidak banyak, misalnya kita cuma 1 juz sehari, ada yang 2 juz atau yang lebih, itu syukur alhamdulillah. Namun kita di dalam bulan Ramadan membaca Al-Quran, nah itu pahalanya berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat sayang sekali kalau kita di dalam bulan Ramadan tidak membaca Al-Quran. Nah, karena kita sudah menjadi kebiasaan kita juga, biasanya di luar bulan Ramadan pun setiap paginya tentunya kita di sekolahan sudah ada kegiatan untuk tadarus. Nah, itu salah satu cara juga untuk latihan kita. Untuk latihan kita setiap hari kita istiqomah membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan lagi sehingga pahala yang kita dapatkan lebih banyak lagi, ya. Nah, tapi saya ingatkan tadi, jangan cuma pada bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran, setelah selesai bulan Ramadan, nah lupa membaca Al-Qurannya. Nah, jangan sampai. Nah, umat Islam menjalani ibadah bulan puasa Ramadan, nah, banyak yang mengisi hari-harinya membaca Al-Quran. Sering kita dengarkan setelah sholat tarawih, orang tadarusan di di musala, di masjid, ataupun di rumah. Nah, karena banyak keutamaan atau kelebihan-kelebihan dari membaca Al-Quran ini, ya, banyak keutamaan yang didapatkan pada membaca Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran juga ada disampaikan atau dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah, makanya di dalam bulan Ramadan biasanya ada malam nuzulul Quran. Bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran atau yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Nah, kalian belajar membaca Al-Quran, alhamdulillah. Di sekolahan, di SMP, setiap hari, setiap pagi kita belajar membaca Al-Quran, belajar bertadarus. Walaupun misalnya masih terbata-bata membaca Al-Qur'annya, tapi tidak apa-apa, yang penting kita belajar dulu membaca, ya. Nah, mau dulu belajar berusaha, kalau ada usahanya mau belajar, insya Allah bisa lancar. Ya. Jangan takut yang tidak lancar, apakah tidak mendapatkan pahala. Nah, orang yang tidak lancar pun juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi orang yang lancar membaca Al-Qur'annya. Nah, dia tidak lancar pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi orang yang sangat lancar. Makanya di SMP CMI, alhamdulillah kalian bersekolah di sini. Nah, setiap hari ya dibiasakan setiap pagi. Kemudian siang juga ada pelajaran Al-Quran yang diajarkan oleh guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian dan ustadzah kalian yang belajar kalian di kelas. Alhamdulillah ada yang tahfiz, ya kan? Nah, ada yang memperbaiki bacaan. Nah, di sana kita belajar. Tadi kan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Nah, jadi di sekolahan ada ustadz-ustadzahnya yang mengajari buku hanfian. Nah, jadi bersyukur. Nah, di sana belajar ya yang serius, karena Al-Quran ini ya sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita. Jadi rugi kita sebagai umat Islam kalau kita tidak membaca Al-Quran, apalagi membacanya misalnya tidak bisa. Nah, jangan sampai tidak bisa. Nah, makanya di sini diajarkan kalian untuk belajar Al-Quran juga. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nah, keutamaan Al-Qur'an dari Abu Umamah radhiyallahu an,
aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat, ya, menjadi syafaat bagi para pembacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi keutamaan Al-Quran itu akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita. Apakah bestie-bestie kita misalnya di dunia banyak bestie-bestie kah namanya itu? Apakah bisa menolong kita? Nah, itu tidak bisa, ya. Nah, dengan Al-Quran, nah kita dengan amal kita, ya. Nah, makanya kita rajin-rajin membaca Al-Quran, walaupun tidak banyak, yang penting istiqomah, yang penting kita dawamkan setiap hari untuk membaca Al-Quran, walaupun misalnya selesai sholat satu halaman, nanti sholat lagi satu halaman lagi, yang penting kita istiqomah, ya. Jangan cuma untuk mengejar aku harus selesai beberapa juz dalam sekali duduk misalnya, tapi misalnya cuma untuk mencari nilai saja, jangan, ya. Nah, itu biasakan membaca Al-Quran untuk kebiasaan kita sehari-hari, bukan cuma untuk mencari nilai. Misalnya di sekolahan ada buku, ya, buku penunjang kegiatan Ramadan cuma untuk mencari nilai. Di sekolahan jangan, ya. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai acuan kita dalam keseharian kita. Karena sudah pasti janji Allah itu akan sebagai penolong kita nanti pada hari kiamat, ya. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis lagi juga disampaikan, an Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi di awal juga sudah saya sampaikan. Nah, jadi belajar baca Al-Quran. Yang belum lancar jangan patah semangat, ya. Kita belajar, ya. Kalian belajar, Ustadz juga belajar. Kami di sekolahan, Ustadz dan Ustadzah juga belajar membaca Al-Quran. Tidak ada kata terlambat untuk belajar membaca Al-Quran, ya. Selama kita masih mau belajar, insya Allah ada kemauan, ada jalannya, ya. Jangan misalnya belum terlambat Ustadz belajar sudah, nah tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran, ya. Nah, banyak orang-orang yang tua-tua ya baru belajar. Kalian masih SMP, ya, masih muda, jangan malas untuk belajar, ya. Nah, jangan misalnya belajar Al-Quran, ya, misalnya kadada orangnya hilang kemanakah, ada yang ke WC kah misalnya, alasan nih waktu belajar di sekolahan, jangan. Ya, karena Al-Quran itu sangat luar biasa, ya, sebagai pedoman kita dalam keseharian kita. Nah, jadi Ustaz ingatkan jangan sampai tidak belajar Al-Quran. Di sini tentang keutamaan Al-Quran, ya, sampaikan. Nah, keutamaan Al-Quran salah satunya adalah sebagai petunjuk kita, ya, petunjuk dalam kehidupan. Nah, manusia tentunya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa alasan, ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sebagai hamba, ya, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dalam kehidupan abadi mendapat balasan yang sesuai. Nah, jadi kita di dunia ini, ya, hidup, ya, sebagai manusia, ya, tentu sebagai hamba Allah. Nah, kita sudah sepantasnya, sudah kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana dijelaskan, Al-Quran adalah salah satu keutamaannya adalah untuk petunjuk dalam kehidupan kita. Nah, jadi dengan membaca Al-Quran kita dapat petunjuk, ya. Nah, misalnya kita baca Al-Quran, nanti lihat bagaimana arti di dalam Al-Quran. Kan sekarang banyak sudah Al-Quran terjemah di sana, ya, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran tentunya agar kita bisa mendapat petunjuk, agar bisa menjalani kehidupan ini dengan benar, ya. Nah, agar kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Nah, di dalam Al-Quran sudah jelas dijelaskan sebagai petunjuk kita dalam kehidupan. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya mereka jalan yang lurus, dan memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Surah Al-Isra
ayat 9. Nah, jadi apa namanya ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, insya Allah kalau kita mengikuti petunjuk dalam Al-Quran, kita akan selamat di dunia. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka Al-Quran sudah banyak dilarang jalan kita. Ibarat kita itu dalam dunia, ada lampu, ya kalau tidak ada lampu kan gelap. Ya. Nah, dengan Al-Quran ada penerangan, ada pencerahan, ada petunjuk untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam ya, saya lanjutkan. Ada gangguan. Kedengaran masih suara Ustaz? Kedengaran Ustaz. Baik. Baik, yang selanjutnya yaitu keutamaan dalam Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran bernilai satu kebaikan. Nah, jadi kita membaca Al-Quran, satu huruf dalam Al-Quran itu menjadi satu nilai kebaikan bagi kita semua. Nah, jadi kita sehari berapa sejuz misalnya membaca berapa huruf itu yang sudah kita baca, ya. Alif berapa alif, kemudian lam, mim, itu kan satu huruf. Satu huruf di dalam Al-Quran yang kita baca itu bernilai satu hasanah, satu kebaikan. Satu kebaikan mungkin dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berapa kali kita berapa huruf yang kita baca. Nah, jadi sangat luar biasa keutamaan Al-Quran ini, ya. Kita membaca setiap hari satu halaman, kemudian satu juz, ya. Nah, itu banyak sekali huruf-huruf yang kita baca, ya. Nah, satu hasanah kebaikan satu huruf. Kemudian lagi keutamaan dalam Al-Quran, balasan kebaikan berlipat ganda. Nah, bukan hanya merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membaca Al-Quran juga mendatangkan balasan pahala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, jadi pian membaca Al-Quran pahalanya bersifat ganda, ya kan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di dalam di dalam bulan Ramadan ini, ya, membaca Al-Quran. Bahkan ketika seseorang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, nah, namun dia rajin membaca Al-Quran, Allah akan senantiasa selalu memberikan apapun yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mencukupkan apa yang kita inginkan walaupun kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya walaupun kita tidak memintanya. Nah, itulah salah satu keutamaan dari Al-Quran. Makanya jangan malas kita untuk membaca Al-Quran, walaupun satu halaman, tadi kata Ustaz sampaikan, apalagi satu juz dan lain sebagainya. Nah, terlebih lagi Allah adalah yang paling tahu terhadap apapun yang dibutuhkan oleh setiap hambanya. Nah, Allah memberikan apa yang dibutuhkan. Ya, Allah lebih tahu apa yang diperlukan oleh hambanya. Nah, jadi setiap kita membaca Al-Quran akan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan itu banyak macamnya. Bisa kita diberikan kesehatan, kita diberikan mudah dalam belajar, ya, bukan cuma misalnya kita mendapatkan uang ataupun yang lain-lainnya.
kebaikan itu banyak, kita dimudahkan belajar, kita misalnya dimudahkan untuk beribadah, itu salah satu kebaikan. Jadi bukakan pintu hati kita untuk belajar lebih giat lagi untuk beribadah. Nah, itu salah satu kebaikan juga di dalam kehidupan kita. Jangan kita kira balasan Allah itu ya sesuai dengan apa yang selalu kita inginkan. Tidak, Allah itu lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita menginginkan sesuatu misalnya, tetapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap Allah tidak memberikan kehendak kita. Nah, Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita, ya. Nah, jadi kita meminta kepada Allah, Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita karena Allah lebih tahu dari kita, ya. Nah, kemudian keutamaan yang lain lagi daripada Al-Qur'an yaitu diampuni dosa-dosa kita, ya. Diampuni dosa-dosa kita, ya. Nah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an tadi. Tanpa kita sadari, tanpa kita meminta, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Setiap kita membaca huruf dalam Al-Qur'an, kemudian kita balik-balik kemudian lembar-lembar berikutnya, tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa dahsyatnya keutamaan Al-Qur'an. Nah, apalagi kita pada bulan Ramadan ini membacanya, pahalanya ya tentunya akan berlipat ganda, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Nah, pasti semuanya kita ingin diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita sebagai umat Islam tidak ingin diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua hamba pasti ingin diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hamba, kita tidak mengetahui kadang ada dosa kita yang sengaja, dosa yang tidak sengaja kita perbuat. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Ya, mungkin dengan perantara kita membaca Al-Qur'an, dosa-dosa kecil kita yang tanpa kita sadari, nah itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia merasa tenang, hatinya tenang, beribadah nyaman, ya, belajarnya nyaman, tidak ada yang galau, ya. Tidak ada yang galau, ya kan, karena dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa tenang hatinya. Nah, itu salah satu keutamaan. Nah, makanya kalau kita ingin tenang, kalau kita ingin tidak galau, ya bacalah Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penolong kita. Di dalam Al-Qur'an kita baca dapat pahala, diampuni dosa dan lain sebagainya, dan hati akan merasa tenang, ya. Nah, setiap manusia tentunya tidak luput kita dari kesalahan. Ya, kadang dengan orang tua di rumah, kita misalnya disuruh orang tua, tolong bantuin mama untuk menyiapkan buka puasa. Mau mama nih menyuruh ulun tarus, ulun lapah mae puasa, karena tahu kalau ulun lapah hanya untuk mengaji. Nah, kadang kita tanpa kita sadari, kita menjawab orang tua, itu juga salah satu mungkin kesalahan kita, ya, dosa yang tanpa kita sadari, ya. Nah, tanpa kita sadari setiap hari kita berbuat dosa, kadang di jalan, ya kan, kadang kita buka HP, ya kan, dan melihat sesuatu yang mungkin di sana ya tidak pantas untuk kita lihat, itu akan mendatangkan dosa bagi kita, ya. Apalagi ya kan kehadiran setan, iblis dan jin setiap harinya, mereka memang tugasnya mereka bekerja ya untuk menggoda manusia, nah, agar melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena iblis, ya kan, itu mereka sudah tugasnya untuk mengganggu kita, mengajak kita untuk hal-hal yang tidak baik, ya kan, karena mereka sudah berjanji akan selalu menggoda manusia, ya kan, agar terjerumus mengikuti apa yang mereka suruh. Ya, makanya kita sebagai hamba Allah, nah, kita sering minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Salah satunya dengan membaca Al-Qur'an. Nah, walaupun misalnya ya kita dosa kecil tanpa kita sadari, ya kadang setiap hari ya kita lakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu akan mengampuni dosa-dosa kita, ya kan, setiap harinya, asalkan kita mau meminta ampun kepada Allah dan membaca Al-Qur'an tadi. Nah, jangan sampai kita tidak membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian
Di dalam keutamaan Al-Quran lagi antaranya mendapat syafaat di hari kiamat, ya, menjadi penolong di hari kiamat, ya. Pada hari kiamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bacalah Al-Quran, ya kan? Tadi di awal sudah ada dijelaskan, sebab ia akan datang memberi syafaat pada hari kiamat, ya, kepada pemilik atau pembaca atau pengamal Al-Quran. Nah, bacalah Al-Quran, nah, karena akan menjadi penolong kita, penolong nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu ya merupakan sebuah kepastian, pasti akan terjadi, ya, pasti akan terjadi, ya, pasti akan datang itu hari kiamat, karena sudah disampaikan di dalam rukun Islam atau rukun iman. Percaya kepada hari kiamat rukun apa? Ayo, rukun apa? Iya, rukun iman. Ya, Rukun iman. percaya kan, iman percaya. Percaya bahwa adanya hari kiamat. Hari kiamat pasti akan datang, ya. Walaupun kita bersembunyi di mana, di dalam goa misalnya, atau membuat suatu terowongan, karena aja hari kiamat orang bersembunyi di situ aja supaya kada dapat malaikat mencari. Tidak mungkin, dimanapun kita berada, ya. Nah, bagaimanapun keadaannya hebatnya, dahsyatnya nanti hari kiamat, ya, kita semua itu pasti akan terjadi, ya. Tidak ada yang bisa terlepas daripada hari kiamat itu nanti. Pasti akan bertemu. Nah, tentunya tadi dengan Al-Quran kita akan mendapat syafaat Al-Quran tadi pada hari akhir nanti, ya. Nah, sangat dahsyat, sangat luar biasa keutamaan di dalam Al-Quran, sangat banyak, ya, keutamaannya. Nah, makanya bacalah Al-Quran, ya kan, setiap harinya, ya, walaupun tidak banyak, ya, penting dawam, istiqomah, ya, terus menerus, ya, itu jadikan kebiasaan kita, ya, di rumah baca walaupun sedikit, ya kan, ya, tapi menjadi kebiasaan kita. Nah, kita tidak pernah tahu kapan kiamat itu akan terjadi, ya, akan datang, ya, bagaimana keadaan kita saat terjadi, apakah kita nanti bertemu, ya kan, nah, atau masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, itu pastinya akan terjadi, ya. Dan apa saja amal yang sudah kita bawa untuk menghindarkan diri dari siksaan pedihnya hari kiamat nanti. Nah, amal kita apa? Apakah sudah cukup amal kita di dunia ini untuk nanti menghadapi yang namanya hari kiamat? Itu cuma hari kiamatnya, belum lagi nanti hari yaumul hisab dan lain sebagainya, ya. Nah, sangat dahsyat nanti. Nah, makanya amal kita sudahkah cukup? Apakah kita sudah sesuai melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya kita sebagai umat Islam, kewajiban kita salah satunya yang pertama itu salat, ya kan? Nah, salat kalian di rumah bagaimana, ya kan? Tidak dilihat oleh ustadzah lagi. Kalau di sekolahan salat duha, salat zuhur, kan biasa salat, ya, asar sampai asar biasa dulu kalau yang full, diingatkan oleh ustadzahnya dipanggil untuk ke musala. Kalau sekarang cuma memanggil lewat WA, ya. Ayo waktunya salat, ayo kita salat, inggih ustadzah ulun salat. Mudah-mudahan salat, ya. Mudah-mudahan cuma bukan menjawab salat aja, tapi salat, ya, betulan salatnya, ya. Sudahkah tadarus, ya kan, diingatkan setiap hari oleh para ustadz dan ustadzahnya. Nah, di sana sangat luar biasa, ya. Ustadzah kalian mengingatkan. Itu apa tujuannya? Agar kalian menjadi terbiasa, ya, untuk hal kebaikan. Walaupun capek sebenarnya, Binta, ya. Nah, capek diingatkan, ya kan. Ustadz ini mau WA terus di grup, berbunyi terus HP ulun misalnya. Nah, tidak apa capek, Ustadz juga capek mengingatkan kalian, tapi tidak jadi masalah capek, tapi untuk mengingatkan hal-hal kebaikan, ya, untuk mengingatkan untuk kalian untuk istiqamah melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tujuan kami supaya kalian bukan cuma waktu di CMI ini nanti kelas 7, 8, 9 terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu, tapi kami berharap mudah-mudahan kegiatan yang kami kawal selama di CMI ini mudah-mudahan menjadi kebiasaan kalian di luar nanti pada CMI, ya. Nanti untuk modal kalian, untuk masa depan kalian, kalau sudah keluar di CMI, misalnya ini sudah lulus, nah jangan ditinggalkan. Harapan kami itu akan selalu menjadi kegiatan kalian setiap harinya. Akan selalu menjadi kebiasaan yang selalu kalian ingat dan selalu kalian istiqomahkan. Ya, itu harapan kami. Ya, bukan cuma misalnya ketika di CMI saja,
Tidak. Itu harapan kami ketika kalian keluar ada yang kalian ingat, ada yang kalian dawamkan amalia-amalia selama di CMI, ya. Nah, kemudian keutamaan lagi di dalam membaca Al-Quran adalah mendatangkan kebaikan dan ditemani oleh malaikat. Nah, mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan itu banyak datang kepada kita ketika kita membaca Al-Quran, ya kan? Tidak ada suatu ibadah apapun yang tidak mendatangkan kebaikan kepada pelakunya, pada orang yang melaksanakannya, kepada orang yang mengamalkannya. Semua amal kebaikan ya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwasanya setiap kebaikan, ya kan, sebesar biji zarah sekalipun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang keburukan kita, ya. Nah, juga pasti akan mendapatkan ganjaran atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita misalnya sembunyi-sembunyi melakukan hal-hal kebaikan ya tanpa dilihat oleh orang lain. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya, ya. Nah, begitu juga hal-hal keburukan, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan, itu Allah juga akan membalas kita. Misalnya ada yang tidak puasa sembunyi-sembunyi di kamar misalnya, ya. Nah, itu kan mama tidak melihat, Ustaz tidak melihat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat, ya. Akan dicatat, oh hari ini misalnya tidak puasa, ya kan? Nah, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal-hal yang tidak baik yang kalian lakukan. Jadi dengan tadi membaca Al-Qur'an, nah, salah satunya juga akan mendatangkan kebaikan, yaitu menghindari hal-hal yang tidak baik tadi. Nah, orang yang rajin membaca Al-Qur'an, Ustaz yakin dia dawam, dia istiqomah membaca Al-Quran, dia akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik tadi. Dia akan menghindari hal-hal yang tidak baik, karena dengan Al-Quran tadi janji Allah. Allah berjanji ketika dia membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan kepadanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan keburukan, menjauhkan pikiran-pikiran tidak baik yang ada pada pikirannya. Jadi Allah hilangkan karena berkah membaca Al-Quran tadi. Ya, orang yang rajin, orang yang dalam membaca Al-Quran, insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya itulah kita laksanakan kegiatan membaca Al-Quran supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik, menghindarilah kita dengan membaca Al-Quran. Nah, kemudian membaca Al-Quran keutamaannya adalah juga salah satu ibadah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala juga, ya. Nah, jadi membaca Al-Qur'an salah satu ibadah yang agung, ya. Sebagai umat Islam, ya, tentu sepantasnya kita mencintai, ya kan, Al-Qur'an, sepantasnya kita membaca Al-Qur'an, sudah sepantasnya kita tadarus Al-Qur'an, ya, karena sudah banyak kita mendengar bahwa keutamaan Al-Qur'an itu sangat luar biasa, ya. Nah, jadi kita membaca Al-Quran, kita dawamkan tadi. Nah, sebagai umat Islam sudah sepantasnya kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, ya. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mencintai Allah. Yaitu salah satunya itu dengan membaca Al-Quran tadi. Kita baca Al-Quran, ya, karena perintah Allah dan juga perintah Rasul, ya kan, untuk membaca Al-Quran. Nah, ketika orang rajin membaca Al-Quran dan mencintainya, maka sudah otomatis ya mereka adalah orang-orang yang mencintai kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalian membaca Al-Quran, ya kan, itu adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, ya. Nah, jadi mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nah, kemudian keutamaan lagi dalam membaca Al-Quran, diangkat derajatnya. Nah, jadi diangkat derajatnya dalam artian, nah, pada dasarnya derajat setiap manusia itu sama. Nah, sama. Namun ada hal yang membedakan derajat seseorang dengan orang yang lain di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya yang kita harapkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau derajat di dunia itu kan mengikut aja, ya kan? Kalau Allah mengangkat derajat kita, insya Allah derajat kita di dunia pun juga akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang baca Al-Qur'an itu yang akan mendapatkan kesusahan. Orang baca Al-Quran banyak berkahnya, banyak pahalanya, ya, banyak keberkahan, kebaikan
yang menghampiri mereka. Ya, coba aja kalian rasakan pada bulan Ramadan, ya, baca Al-Quran, banyak berkahnya, ya kan. Nanti pada bulan Ramadan selesai, ya kan, pian rajin baca Al-Quran, bisa-bisa di rumah kena ajar mama abah, oh si anu nih rajin nih baca Al-Quran, anu mamanya nah kita tukarkan apa, kena nih bilanya Ramadan, kita tukarkan iPhone yang terbaru aja sudah. Nah itu kan salah satu misalnya nih kan, mudah-mudahan diaminkan ya Allah, kena mama abahnya mendengar, amin ya rabbal alamin. Ya kan, salah satu juga keberkahan buat kalian, karena rajin beribadah, karena rajin baca Al-Quran, mamanya bagus, anakku di rumah tadarus terus, tarawih terus, kada ketinggalan, ya kita tukarakan aja sudah, hanya apa yang nyandak. Nah, salah satu berkah juga ya dari baca Al-Quran, tapi jangan mengharap itu ya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi suatu keberkahan bagi kita, ya kan. Nah kemudian dalam baca Al-Quran itu juga keutamaannya akan mendatangkan rahmat dan membuat hati merasa tentram dan tenang. Nah, hati merasa tentram dan tenang. Nah, tentunya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan merasa tenang, pintar. Ketika kita galau, ya kan, bacalah Al-Quran, insya Allah galau pian akan hilang. Coba aja pian baca Al-Quran tuh tenang, nyaman, ya kan? Hilang pikiran yang galau-galau itu ketika kita baca Al-Quran, apalagi membacanya dengan penuh kesungguhan, dengan tartil, kemudian dengan makhraj yang bagus, ya kan, dan lagu yang bagus nadanya. Nah, insya Allah akan menjadi ketentraman bagi kita semua yang membaca Al-Quran, ya. Nah, mungkin kalian ya pernah merasakan bagaimana nyamannya membaca Al-Quran, ya kan. Ketika kita baca Al-Quran, tenang hati, nyaman, sejuk hatinya kan, tidak ada pikiran macam-macam lagi. Nah, itulah salah satu berkahnya tadi, keutamaan Al-Quran, ya. Ketika kita baca Al-Quran, tenang, ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang jadi penawar bagi dan rahmat bagi orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Nah, jadi bagi orang-orang beriman itu mendapat penawar, misalnya yang galau jadi ampih galaunya, ya kan. Nah, jadi dengan baca Al-Quran kita tenang hatinya. Nah, makanya rajin-rajin baca Al-Quran, ya, supaya kita hati menjadi tenang, ya. Nah, dari kutipan ayat tersebut tadi dijelaskan bahwasanya Al-Quran bisa menjadi penawar, ya, dari segala macam keburukan kita, ya, terutama hal-hal buruk yang dirasakan oleh seseorang. Ketika kita sakit, baca Al-Quran, ya kan, biasa orang-orang sakit dibacakan Al-Quran, tenang mereka, ya. Bagi orang yang biasanya sakitnya yang sangat luar biasa, kan biasanya kita bacakan Al-Quran, mereka merasa tenang. Nah, itu salah satunya tadi keutamaannya. Kemudian yang rasa tidak tentram dan lain sebagainya, merasa tentram setelah kita membaca Al-Quran, tentunya kita menjadi merasakan lebih tenang dan aman ketika sedang gelisah, galau dan lain sebagainya. Dengan baca Al-Quran, nah itu akan hilang kegalauan kita tadi, ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, ya, karena orang yang membaca Al-Quran, nah itu akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu setiap langkah, kemudian setiap kerjaan kita, setiap yang ingin kita lakukan, itu tentunya sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat rugi bagi kita sebagai umat Islam kalau kita tidak membaca Al-Quran, ya. Sebagai umat Islam di bulan Ramadan kita lebih giat membaca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan-bulan yang lainnya juga bisa lebih giat membaca Al-Qur'annya. Ya, jadi tadi sudah sampaikan beberapa keutamaan Al-Qur'an. Jadi Ustaz mengharapkan mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini bisa menjadi pelajaran buat Ustaz sendiri dan buat kita semuanya. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Mudah-mudahan berkah bulan Ramadan ini segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dosa kedua orang tua kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga mudah-mudahan berkah bulan Ramadan, dosa guru-guru kita dan seluruh keluarga kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan juga dengan berkah Al-Quran dan berkah bulan Ramadan, segala hajat kita juga dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin untuk tausiah hari ini sampai di sini dulu yang bisa Ustadz sampaikan. Kalau Ustadz tadi ada salah kata, salah penyampaian, ataupun apa yang saya sampaikan ada mungkin yang kurang berkenan di hati kalian semua, Ustadz mohon maaf. Ya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini boleh keluar loh Ustaz. Sama-sama. Ustaz, ini boleh keluar loh. Ya,